Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dekwanda Ulandari, absen 23 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kolonialisme Inggris di Indonesia. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian mengenai kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia yang artinya tanah, permukiman atau jajahan. Jadi kolonialisme adalah suatu sistem permukiman warga suatu negara di wilayah induknya. Pada bulan Mei 1811, kedudukan Danells digantikan oleh William Jensen. Pada tanggal 18 September 1811, Jensen menyerah kepada Inggris di dekat Selat Tiga. Lalu ditandatangani perjanjian yang disebut kapitulasi tentang tahun 1811 yang berisi: yang pertama, Pulau Jawa dan daerah sekitar yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang Belanda dapat diperkerjakan dalam pemerintah Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto pada tanggal 18 September 1811 secara resmi mengangkat Raffles. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahannya. Dengan pusat pemerintah Inggris berkedudukan di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintah, Raffles berpegangan pada 3 prinsip, yaitu: segala bentuk kerja rodi dalam penyerahan wajib dihapus diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Tanah milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintah. Kebijakan yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kebijakan yang kedua, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan pengusaha yang sekitarnya membenci Belanda. Kebijakan yang ketiga, para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapatkan gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi yaitu sebagai berikut. Kebijakan yang pertama, pelaksanaan sistem penyewa tanah atau pajak tanah yang kemudian melekatkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian. Kebijakan yang ketiga yaitu penghapusan sistem monopoli. Kebijakan yang ketiga yaitu penghapusan kerja rodi perbudakan. Dan kebijakan yang keempat yaitu penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Terdapat beberapa sistem sewa tanah yaitu sebagai berikut. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian, penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Tetapi kalau terpaksa tidak berupa uang, dapat juga dibayar menggunakan barang lain, seperti beras. Kebijakan yang pertama, pajak dipungut perorangan, jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produk tanah. Yang kedua, pajak diharapkan penduduk berupa uang. Yang ketiga, ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah. Dimaksud agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di India. Pada tahun 1814 diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan Hindia kepada Belanda.